Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan yang berharga, kesempatan yang mahal oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang dimana kita diperintahkan untuk berpuasa dengan tujuan supaya ketakwaan kita terupgrade. Jadi bulan Ramadan ini bulan untuk mengupgrade ketakwaan kita. Ini artinya evaluasi untuk kita. Seandainya selepas bulan Ramadan atau kita sampai hari ini sudah berapa Ramadan kita berjumpa, kok dirasa ketakwaan kita belum terupgrade oleh Ramadan, maka ada yang tidak beres dengan diri kita. Karena memang bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala disetting sedemikian rupa untuk kita mudah di dalam meningkatkan ketakwaan. Bagaimana settingan Allah? Luar biasa. Bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan di mana pintu surga semua dibuka. Tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Ini settingan pertama dari Allah. Yang berikutnya, pintu neraka semua ditutup, tidak ada satupun yang terbuka. Tidak hanya sampai di sini, setan-setan semua dibelenggu. Ini settingan-settingan yang demi memudahkan kita ya di dalam meraih ketakwaan di bulan Ramadan ini. Tidak hanya sampai di sini, di setiap malam bahkan Allah memerintahkan malaikat untuk menyeru, untuk memberikan pengumuman. Ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang mencari kebaikan, inilah saatnya, lanjutkan. Wa ya baghiyash syarr aqsir, dan wahai orang yang menginginkan keburukan, aqsir, hentikan. Kalau di bulan Ramadan saja masih seperti ini, maka bagaimana lagi dengan di luar bulan Ramadan? Maka sudah sepatutnya kalau di bulan Ramadan ini kita meningkatkan semua intensitas amal soleh kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini benar-benar mengupgrade ketakwaan kita, sehingga selepas Ramadan tentunya ada yang meningkat dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak Ramadan ya dengan di luar bulan Ramadan sama saja, Ramadan selesai ya sudah tidak ada yang terupgrade, maka hal ini yang tentunya harus kita perbaiki. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dunia ini dilanda krisis yang tidak henti-hentinya sampai hari ini. Krisis ekonomi, harga-harga makin lama makin meningkat. Krisis politik, terlebih lagi di tahun-tahun politik. Tetapi sesungguhnya jemaah sekalian, di antara semua krisis yang terjadi, ada satu krisis yang menjadi biang kerok dari semua krisis itu. Apa itu? Yaitu krisis moral, krisis akhlak. Kita lihat di negeri ini, mulai dari generasi mudanya sampai tokoh pejabat pun itu memperlihatkan akhlak-akhlak yang tidak sepatutnya. Generasi muda kita, akhlaknya tidak sepatutnya dimiliki oleh pemuda. Begitu pula dengan pejabat-pejabat kita, mereka mempertontonkan akhlak-akhlak yang tidak layak untuk diteladani. Di negeri yang mayoritas Islam, seharusnya kita kembali kepada ajaran Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis sahih beliau mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kita sedikit mencoba untuk mendalami hadis ini. Ini hadis yang biasa kita dengar, tapi ada makna yang sungguh dalam sekali. Nabi mengatakan innama. Innama itu apa sih? Innama itu dalam bahasa Arab itu untuk mengeksklusifkan
Artinya tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah itu tugasnya hanya ini. Itu maksudnya innama itu. Innama bu'ithtu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya diutus hanya untuk liutammima, untuk menyempurnakan, bukan memperbaiki. Kalau memperbaiki artinya akhlak di masyarakat ini yang tadinya belum baik dijadikan baik. Bukan itu, Pak. Memperbaiki itu artinya di masyarakat itu sudah ada kebaikan akhlak, tetapi akhlaknya sudah baik ini disempurnakan sehingga akhlaknya bukan hanya baik tapi benar-benar perfect, sempurna. Inilah tugas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan apa? Menyempurnakan akhlak? Bukan. Menyempurnakan makarimal akhlak, menyempurnakan mulia-mulianya akhlak. Ini tugas yang sangat tinggi. Akhlak yang mulia ini disempurnakan lagi. Inilah tugas misi dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada yang menarik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak pada tauhid misalkan? Dan kita tahu tauhid ini adalah pondasi dalam Islam. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan saya diutus untuk mengajak pada tauhid? Kenapa Nabi mengatakan saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia? Ini menunjukkan ada atensi penting dalam masalah akhlak. Maka dari sini kemudian para ulama memberikan satu ilustrasi tentang Islam itu seperti apa. Para ulama memberikan gambaran Islam itu ibarat sebuah pohon. Sebuah pohon ada batang, ada ranting, ada buah. Kalau salah satu saja hilang, maka nggak jadi pohon. Ada buah tanpa batang dan rantingnya sudah, buah ini akan membusuk. Atau ada pohon, ada batang, ada ranting, tapi tidak ada buah, maka ini pohon tidak manfaat. Islam juga seperti itu. Batang itu ibarat adalah akidah. Akidah kita harus akidah la ilaha illallah. Tidak boleh menyembah selain Allah, itu batangnya. Rantingnya itu adalah ahkam-ahkam, ibadah-ibadah, hukum ibadah, hukum bermuamalat, itu rantingnya. Sedangkan buahnya adalah akhlaknya. Artinya orang yang menjalankan syariat ini, kalau ternyata belum terlihat dalam akhlaknya, maka ibaratnya Islamnya belum berbuah. Karena sesungguhnya syariat kita tidak memerintahkan kita untuk bertauhid, syariat kita tidak memerintahkan kita untuk sholat, syariat kita tidak memerintahkan kita untuk puasa, melainkan itu semua harus tercermin dalam akhlak nyata di kehidupan kita. Karena itu buah. Sehingga tidak dibenarkan seandainya orang yang tertib sholatnya, puasanya luar biasa, zikirnya kepada Allah luar biasa, tetapi ketemu tetangga nggak mau salam, itu berarti ada yang nggak beres. Sholatnya belum beres, puasanya juga belum beres. Demikian pula ada orang yang sampai salah memahami. Yang penting jadi orang itu baik, sholat jarang-jarang, sholat bolong-bolong nggak apa-apa, puasa bolong-bolong juga nggak apa-apa, yang penting sama orang baik, itu juga salah. Karena ya ibarat ada buah tapi tidak ada batang dan tidak ada ranting yang menopang, maka buah itu nggak akan bertahan lama. Ya, sebentar lagi akan membusuk, dimakan binatang dan lain sebagainya. Maka Islam itu ajaran yang memperhatikan sampai pada buahnya, akhlak. Akhlak yang mulia ini disempurnakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akhlak-akhlak mulia itu ya sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak mudah marah, gampang sekali memaafkan, tidak ananiyah. Ananiyah itu egois. Artinya Nabi itu orang yang di satu sisi punya kebutuhan, tetapi di sisi lain ketika melihat sahabat yang membutuhkan, maka beliau tidak ada rasa eman untuk memberikan itu. Maka Nabi, ya, berdasarkan yang disaksikan oleh Ibnu Abbas mengatakan begini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Nabi itu manusia yang paling dermawan. Ibnu Abbas mengenal tokoh-tokoh dermawan, mulai dari tokoh musyrik sampai tokoh muslim, tokoh dermawannya ini. Tetapi di antara semua tokoh dermawan yang ada, yang dikenal oleh Ibnu Abbas, yang paling dermawan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan suatu ketika Nabi itu dapat hadiah berupa baju.
jubah. Jubah yang beliau sangat suka sekali menerima hadiah itu, dan terlihat sekali ya dari wajah beliau itu wajah yang suka dengan hadiah tersebut, dan sahabat menyaksikan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka. Tiba-tiba ada seorang sahabat datang menghampiri beliau, ya kurang lebih mengatakan, ya Rasulullah, itu baju buat saya ya. Langsung tanpa berpikir panjang, walaupun di wajah Rasulullah itu sangat suka dengan pemberian itu, langsung baju itu diberikan pada sahabat yang meminta. Yang protes bukan Nabi, yang protes sahabat lain. Sahabat lain protes, kamu ini gimana sih? Tidakkah kamu melihat di wajah Rasul itu wajahnya sangat suka, sangat senang dengan pemberian hadiah ini? Kayaknya beliau suka dengan baju ini. Kok tiba-tiba kamu minta? Ternyata jawaban dari sahabat tadi, aku meminta baju ini bukan untuk aku pakai, tapi aku ingin mengambil keberkahan agar baju ini aku jadikan sebagai kafan yang menemani jenazahku nanti. Itu luar biasa kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebegitu dermawannya, ketika bulan Ramadan, kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin meningkat lagi, luar biasa. Maka di bulan Ramadan ini juga selain kita memperbanyak ibadah kita tingkatkan akhlak kita. Ya, ketemu tetangga ya salam, ya mudah memaafkan. Dikit-dikit ada kekurangan dari orang lain ya dimaafkan. Karena ini kesempatan dari kita untuk meningkatkan ya ibadah kita, ya akhlak kita. Karena sesungguhnya kalau persoalan akhlak ini selesai, semua persoalan selesai. Krisis ekonomi selesai, krisis politik juga selesai. Tidak ada lagi dunia politik isinya saling menjegal, saling menjatuhkan, serakah, memanfaatkan posisi. Itu. Maka kembali kepada ajaran Islam yang ada konsen lebih di masalah akhlak. Demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membimbing kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.